Perkenalkan, nama gue Joseph. Gue di Paramitra sebagai graphic designer. Perkenalkan, nama gue Yoses. Gue di Paramitra sebagai legal. Halo, kenalin namanya Ibel sebagai UI UX designer di Paramitra Alpha Securitas. Halo, nama saya Daryl. Udah? Kayaknya bukan deh. Perlu alasan nggak? Pertama mungkin dari faktor gue sebagai Gen Z, mungkin pengeluaran itu belum segitunya ya kan. Mungkin kalau yang di atas gue itu biasanya sehari-harinya lebih dari itu. Entah itu mungkin mereka udah nikah atau udah ada anak, kan rata-rata. Mungkin setuju apa enggak tergantung kalau dia single apa udah marriage. Kalau mungkin single kayak nggak perlu sebanyak itu juga sih untuk mengakomodir kebutuhan lo selama sebulan untuk hidup gitu. Mungkin beda cerita kalau lo udah married dan punya anak dan punya cicilan rumah dan mobil, itu mungkin masuk akal gitu. Angka 15 juta. Kalau menurut gue sih setuju ya. Karena menurut gue apa-apa di Jakarta mahal sih gitu. Jadi kadang kita nggak berasa aja gitu. Udah sebulan toto kita ngeluarin lebih dari 15 juta aja gitu. Kayak gitu sih. Bukannya 15 juta itu kebanyakan ya? Iya, kalau menurutku masih kebanyakan. Kalau dari Gen Z ya, Gen Z masih kebanyakan 15 juta per bulan. Sebenarnya nggak selalu, tapi biasanya nyatet gitu. Jadi biasanya gue nyatet untuk bikin perkiraan berapa sih biaya yang gue keluarin. Kalau nyatet pengeluaran tiap hari tuh enggak, cuman paling nyatet planning budget bulanan. Contohnya kayak pengeluaran untuk makan, listrik, bensin, dan tabungan dan kosan itu harus dibudgetin gitu. Tapi gue punya 2 rekening biasanya. Rekening yang satunya untuk nyimpen, rekening yang satu laginya buat daily use gitu. Ya misalkan 1 minggu gue ambil anggaplah 700, jadi gue makanya 100.000 sehari, dan itu harus disiplin gitu. Gue bukan tim yang mencatat setiap pengeluaran gue, tapi gue itu punya sistem sendiri buat pengeluaran gue itu. Lebih ke gue punya apa sih namanya, punya limit. Gue punya limit gitu. Jadi misalkan limit gue sampai tanggal gajian, di rekening gue tuh maybe 10% dari gaji itu masih harus sisa kayak gitu. Catat. Kalau harian ya catat. Enak versi yang realistis buat gue itu cukup makan, bisa makan enak dalam at least sekali sebulan, punya tabungan setelah gaji bulanan, dan kebutuhan basic itu terpenuhi semua gitu. Enak versi realistisnya gue ya mungkin ketika gue nggak perlu mikir buat beli makan, gue bisa makan sepuasnya. Gue nggak perlu mikir untuk beli bensin, gue nggak perlu ngemat-ngemat banget demi bisa nyimpan uang untuk kemudian harinya. Gitu sih menurut gue. Enak versi realistis adalah gue kalau mengeluarkan uang nggak mikir. Enak versi realistis itu bisa makan 4 kali sehari, dan self reward itu tiap hari, dan bisa pulang pergi kantor tiap hari udah. Lebih ke beli baju sih. Beli baju gue soalnya suka lapar mata gitu kalau lihat toko baju, toko sepatu gitu. Paling itu sih. Makan atau kulineran bareng pacar gitu kan, kita biasanya suka makan ke tempat-tempat yang belum pernah kita datengin gitu. Barang-barang hobi sih itu susah banget ditahan. Kayak misalkan gue kan hobinya musik ya.
Dan itu benar-benar kayak barang-barang musik tuh nggak ada yang murah kan. Dan di antara perlu, sebenarnya barang-barang musik gue tuh kadang-kadang di antara kebutuhan dan keinginan. Jadi dua-duanya tuh beririsan. Jadi gue serba salah juga. Jadi itu yang paling susah ditahan sih. Ya paling yang nggak bisa ditahan tuh paling kopi sama temennya itu. Wait a minute. Nah, pertama-tama kalau emang gua nggak ada duit sama sekali, mungkin gue bakal minjem atau minta duit ke orang tua gue. Kemudian ketika nanti selanjutnya gue udah bisa nabung dari pemasukan gue, itu akan gue cicil untuk ngebayarin uang yang orang tua gue udah pinjamin ke gue tadi. Gitu. Paling gua jadi stuntman-nya Sal Priadi paling ya, buat manggung-manggung di luar kota kalau Sal Priadinya nggak bisa. Karena gue banyak dibilang sama orang kalau gue itu mirip Sal Priadi. Kayaknya nyari di jalan deh, siapa tahu ada uang jatuh. Jual jas hujan kayaknya cocok tuh. Walaupun musim kemarau tetap jual jas hujan. Barang yang gue beli karena FOMO nggak ada sih. Gue nggak ada beli barang karena FOMO. Enggak sih, gue nggak FOMO. Cuman boros aja kalau beli baju dan sepatu pakaian. Tapi kalau FOMO enggak. Alat musik sih. Kadang ngelihat, wah ini gitar ini bagus, beli. Kadang, wah ini alat musik ini beli. Gitu. Kalau saya lebih ke beliin sepatu sih kak, gitu, sepatu, beliin sepatu baru, ya. Saat ini gue happy nggak happy sih. Kalau gue nggak happynya itu karena mungkin karena umur orang tua gue udah nggak muda lagi dan sekarang mereka udah nggak sesehat dulunya gitu, udah mulai ada sakit-sakitnya. Jadi itu yang selalu jadi kadang pikiran gue di sela-sela menjalani hari-hari, karena kayak keingat lagi gitu. Kadang teleponan, sehat nggak mas, sehat nggak pak, ini gimana kabarnya gitu. Kalau happy itu ya semua orang berhak bahagia ya. Kalau happy di tahun ini cukup happy karena udah mulai ngerti artinya bersyukur, udah mulai ngerti artinya nabung. Mungkin setahun 2 tahun lalu gue nggak nabung sama sekali mungkin ya. Terus ketika ada feel safety itu, dan ngerasa aman dengan tabungan, dengan rasa bersyukur, dengan mungkin iman juga, ya itu buat gue lebih happy sih. Saat ini gue antara happy nggak happy karena orang bilang katanya di umuran gue yang 23 tahun sampai mungkin 25 tahun tuh lagi waktu-waktunya quarter life crisis ya gitu. Jadi dan itu emang berasa sih. Jadi untuk saat ini gue nggak bisa bilang gue happy banget atau gue nggak bisa bilang gue sedih banget. Gue bingung. Gitu sih. Happy? Kalau butuh validasi udah nggak umurnya kayak. Mungkin dulu iya, mungkin sekarang udah enggak. Mungkin ini termasuk validasi atau enggak ya. Gue tuh mungkin orangnya lebih ke well dress ya, jadi pengen terlihat lebih rapi dan punya beragam pakaian gitu. Menurut gue di umuran kayak kita gini, umur 23, buat lo yang juga umur 23 tahun ke atas, menurut gue sih validasi di zaman-zaman ini sangat perlu ya gitu. Karena mungkin di zaman gue tuh kan zaman-zaman orang-orang baru pada fresh graduate lulus kuliah ya. Dan untuk menarik ke perusahaan-perusahaan tuh kadang cukup sulit. Jadi kita benar-benar harus bisa cari validasi untuk diri kita, untuk memperkuat branding diri kita sih, supaya lu juga nggak gampang dipermaluin sama orang-orang yang atas-atas gitu. Enggak. Ingin dilihat sebagai orang yang menyenangkan buat orang lain. Ya itu aja. Gue pengen dilihat orang yang apa adanya. Jadi emang ya apa adanya aja. Ya spontan aja ngobrol gitu. Gue nggak orang yang mikir muluk-muluk lah gimana. Gue pengen dilihat orang sebagai orang yang punya talenta. Gue pengen jadi orang yang membantu orang tua nyebrangin nenek-nenek di jalan, walaupun gak mau nyebrang. Pokoknya gue mau berbakti kepada orang tua dan orang sekitar.